then I really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus hukum perdata dan acara perdata yang berjudul Kasus Sengketa Tanah antara Pak Ahmad dan Pak Budi. Saya, Rati Misinta, NIM 1322463, dosen pengampu Bapak Nanang Jayani, SPD, MPD. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang proses hukum secara perdata sebelum putusan pengadilan. Diawali dengan tahap persiapan yang meliputi pengajuan gugatan oleh penggugat, pendaftaran ke panitia pengadilan, dan pembayaran biaya perkara. Tahap ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara di pengadilan, di mana tergugat memberikan jawaban atas gugatan dan para pihak mengajukan replik, yaitu jawaban penggugat atas jawaban tergugat, dan duplik, yaitu jawaban tergugat atas replik. Setelah itu, masuk ke tahap pembuktian di mana para pihak menjanjikan bukti-bukti saksi dan ahli, lalu membuat kesimpulan. Kronologi awal kasus terjadi perselisihan kepemilikan tanah seluas 1000 meter di Desa Mekarjaya. Pak Ahmad mengklaim tanah tersebut milik warisan keluarganya dengan sertifikat sah. Pak Budi mengklaim membeli tanah itu dari pihak ketiga. Namun, Pak Joko, perselisihan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. 2. Upaya sebelum persidangan. Sebelum membawa perkara ke pengadilan, dilakukan beberapa langkah mediasi, yaitu di kantor desa. Kepala desa memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak, namun tercapai kesepakatan karena Pak Budi tetap mengklaim tanah tersebut. Hasil jual beli sah. Surat somasi. Kuasa hukum Pak Ahmad mengirimkan surat somasi kepada Pak Budi agar mengosongkan tanah, namun diabaikan. 3. Pengajuan gugatan ke pengadilan negeri. Akhirnya, Pak Ahmad melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sukamaju dengan nomor perkara 45 PDTG 2023 PNSMJ. Isi gugatannya mengakui bahwa tanah tersebut adalah hak milik penggugat, yaitu Pak Ahmad, menyatakan bahwa tergugat, Pak Budi, telah melakukan perbuatan melawan hukum, meminta tergugat mengosongkan tanah tersebut, meminta ganti rugi sebesar 50 juta atas kerusakan dan kehilangan hasil panen. Keempat, pendaftaran gugatan. Penetapan majelis hakim memanggil para pihak sedang pertama dan mediasi. Pembacaan gugatan dan jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, yaitu dokumen asli dan saksi. Kesimpulannya, putusan hakim tahapan acara perdata di pengadilan. Proses pembuktian. 5. Penggugat Pak Ahmad sertifikat hak milik SHM atas nama ayahnya, surat warisan saksi dari Badan Pertahanan Nasional BPN. Terbukti tergugat Pak Budi akte jual beli dari Pak Joko tidak sah. Saksi tetangga. 6. Putusan pengadilan. Putusan gugatan digabungkan sebagian tanah sengketa milik Pak Ahmad, dan Pak Budi diwajibkan mengosongkan dan menyerahkan tanah ganti rugi. Tolak biaya perkara dibebankan kepada tergugat. 7. Upaya lanjutan. Pak Budi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Putusan banding menguatkan putusan pengadilan negeri. Putusan menjadi berkekuatan hukum tetap. Ikrar. Nomor yang ke-8. Kesimpulan. Sengketa tanah termasuk perkara hukum perdata. Penyelesaian hanya melalui acara perdata di pengadilan. Tahap mencakup gugatan, pembuktian hingga putusan hakim. Memutus berdasarkan bukti kepemilikan yang sah. Pesan dan pembelajaran penting bagi bukti kepemilikan yang sah terdaftar di BPN.
Proses hukum perdata menekankan pembuktian jalur damai tetap menjadi pilihan utama sebelum ke pengadilan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.